Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Siti Nur Hijrianti di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk kalian yang baru aja gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan untuk kalian yang nggak mau ketinggalan video-video saya selanjutnya, jangan lupa tekan tanda loncengnya, kemudian tekan tombol like-nya. Oke, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 di bab pertama, yaitu tentang belajar mendeskripsikan atau teks deskripsi. Nah, langsung aja nih ya teman-teman. Tujuan pembelajaran dari video kali ini adalah setelah kalian menonton video ini dari awal sampai akhir, kalian sebagai siswa diharapkan mampu mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks deskripsi tentang suatu objek, entah itu objeknya wisata, benda. Nah, objek tersebut yang kalian dengar dan yang kalian baca. Oke, agar lebih kalian mendalami dan memahami materi teks deskripsi, alangkah lebih baiknya silakan kalian simak teks yang saya bacakan. Parangtritis nan indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir, tua muda menikmati embusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Nah, teks tersebut kira-kira mendeskripsikan tentang apa sih? Maksudnya objek yang dideskripsikan dari teks yang saya bacakan tadi kira-kira apa? Betul sekali teman-teman, objek yang dideskripsikan adalah Pantai Parangtritis. Nah, teks tersebut kenapa disebut teks deskripsi tentang Pantai Parangtritis? Karena di dalamnya menjelaskan secara detail tentang Pantai Parangtritis tersebut. Nah, berarti sekarang kalian bisa mengambil kesimpulan apa sih teks deskripsi itu. Langsung aja ke pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci. Dari kata deskripsinya itu artinya adalah gambaran. Jadi setiap kalian mengingat teks deskripsi berarti teks yang menggambarkan. Oke, sekarang kita ke ciri dari teks deskripsi ya. Ciri yang pertama adalah ciri berdasarkan objek yang dideskripsikan. Nah, yang pertama ciri dari teks deskripsi adalah bersifat khusus. Maksudnya gimana bersifat khusus? Itu contohnya seperti tadi mendeskripsikan Pantai Parangtritis. Nah, kalau umumnya itu kan pantai. Nah, kalau mendeskripsikan pantai secara umum orang pasti sudah tahu, tapi kalau secara khusus Pantai Parangtritis, nah orang kan akan lebih paham, oh Pantai Parangtritis itu seperti ini, terletak di sini gitu.
Kemudian ciri yang kedua, bersifat personal. Personal itu maksudnya bersifat pribadi. Jadi menurut pendapat kita sendiri sebagai penulis teks deskripsi tersebut. Contohnya kita menulis teks deskripsi yang berjudul Si Bagas Kucingku. Nah, di dalam teks itu bagaimana perilaku si Bagas, si kucing yang kita punyai itu memiliki mungkin sifat atau sikap yang berbeda daripada kucing yang lainnya. Atau misalnya kita membuat teks ibuku yang tangguh, ibuku kebanggaanku. Nah, di dalam teks tersebut tentunya kita akan membicarakan sifat ibu kita yang berbeda dari ibu-ibu pada umumnya. Oke, kita lanjut ke tujuan dari teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi yang pertama itu menggambarkan objek secara rinci dengan subjektif. Subjektif ini maksudnya kita sebagai penulis dapat melukiskan objek tersebut menurut pandangan kita pribadi tadi, subjektif itu. Kemudian tujuan yang kedua adalah menggambarkan sekonkret mungkin objek yang kita deskripsikan sehingga pembaca atau pendengar ini benar-benar seakan-akan dapat melihat, mendengar atau merasakan objek yang dideskripsikan tersebut. Contohnya ketika kita mendeskripsikan tentang Pantai Parangtritis tadi kepada pembaca dan pendengar yang belum pernah ke Pantai Parangtritis, nah mereka itu bisa merasakan seolah-olah berada di pantai tersebut. Kemudian kita ke ciri isi teks deskripsi. Nah, ciri isi yang pertama ini isinya diperinci menjadi rincian bagian-bagian objek. Jadi misalnya kita membicarakan objek A. Nah, objek A ini diperinci lagi sifatnya bagaimana, kelakuannya bagaimana, bentuknya bagaimana. Nah, itu yang namanya diperinci ya secara detail. Kemudian ciri isi yang kedua menggambarkan secara konkret tadi masihnya. Jika kalian mendeskripsikan alam, berarti keindahan alam tersebut seperti apa. Jika kalian mendeskripsikan ibu, berarti sifat ibu kalian, kebaikan ibu kalian itu seperti apa. Nah, biasanya ini menggunakan kata khusus gitu. Yang agar lebih jelasnya silakan kalian lihat contoh kata khusus dan kata umum berikut ini. Kemudian ciri isi teks deskripsi yang ketiga bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga pembaca ini bisa merasakan gitu. Jadi menggunakan kata-kata yang mengandung emosi yang kuat. Contoh penggunaan kata-kata yang emosi bisa kalian lihat di bawah ini. Nah, paham ya sampai sini ciri isi teks deskripsi, tujuan teks deskripsi, dan tadi ciri objek teks deskripsi. Nah, sekarang kita ke jenis teks deskripsi. Oke teman-teman, jenis teks deskripsi ditinjau dari segi bentuknya ini dibagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Jadi teks tersebut utuh dari awal sampai akhir merupakan teks deskripsi. Seperti contoh yang awal video saya bacakan itu namanya teks deskripsi yang berdiri sendiri utuh sebagai teks ya. Nah, yang kedua adalah teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Itu contohnya bisa kalian baca di novel atau cerita dalam cerpen atau lagu. Nah, itu oke, mungkin untuk materi cukup dalam pembelajaran video kali ini ya. Dalam video pembelajaran kali ini, langsung aja ke tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Tugasnya gampang banget, kalian hanya perlu mencatat hal-hal penting yang ada dalam video pembelajaran kali ini loh. Dari awal sampai akhir ya, catat hal-hal yang pentingnya. Oke, mungkin segitu dulu aja video pembelajaran kita kali ini. Untuk kalian yang baru aja gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya loh, karena subscribe itu gratis. Kemudian agar kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya, ditekan tombol loncengnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tombol like-nya juga. Semoga bermanfaat video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.